Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita. Salam berjumpa buat semua keluarga-keluarga Tuhan yang ada pada saat ini. Kita memasuki bulan Oktober, di mana sepanjang bulan Oktober gemit menyoroti kehidupan berkeluarga kita. Entah itu sebagai sebuah keluarga besar yang disebut gereja, ataupun keluarga mini kita di dalam setiap kelompok. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan itu tidak saja dalam kata, tetapi ketaatan itu lebih nyata dalam tindakan. Firman Tuhan diawali dengan mengatakan, "Tetapi apakah pendapatmu?" Ini merupakan lanjutan dari percakapan Yesus dengan para imam, kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan semua ini?" Yesus bilang, "Jawab dulu sebelum pertanyaan. Kira-kira menurut kamu, Yohanes Pembaptis, baptisan Yohanes Pembaptis itu dari Allah atau dari manusia?" Dan mereka ada di dalam dilema untuk menjawab. Mereka berpikir kalau mereka menjawab bahwa baptisan itu dari Allah, kenapa mereka tidak memberi diri untuk dibaptis? Kalau baptisan itu datang dari manusia, kalau mereka jawab baptisan itu datang dari manusia, mereka takut dengan orang banyak. Karena itu mereka menjawab kepada Yesus, bilang, "Kami tidak tahu." Kalau begitu Yesus bilang, "Kalau begitu saya juga tidak jawab kamu pertanyaan dengan kuasa siapa saya melakukan semua ini." Dan ia melanjutkan percakapan itu dengan menyatakan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?" Jadi dia mau membawa orang-orang ini untuk mampu menjawab dari kemampuan mereka sendiri. Dia memberi perumpamaan tentang si sulung dan si bungsu. Tentu kalau kita berbicara tentang si sulung dan si bungsu, kita ingat perumpamaan anak yang hilang. Dan perumpamaan hari ini pun hampir jatuh persis sama. Jadi si sulung ialah anak yang kelihatannya baik-baik, ya. Dia son melawan, dia baik sekali. Tapi di ujung dari cerita tentang anak yang hilang kemana? Dia son mau bakatumu dan bapak, dia marah, ya. Dia tidak bisa terima apapun. Kemudian si bungsu, dia memang melawan, tapi kemudian dia tiba pada titik penyesalan dan memohon pengampunan dan belas kasihan, sehingga ia diterima oleh bapa dengan mengenakan baju yang baik, sepatu yang baik, dan cincin. Ini sebuah contoh bagaimana Allah yang Maha Pengasih itu selalu bermurah hati untuk membukakan tangannya menerima setiap yang datang dengan penyesalan yang sungguh. Hari ini kita berjumpa kembali dengan si sulung dan si bungsu dalam sebuah versi cerita yang berbeda. Dalam cerita ini sang bapa datang dan meminta kepada keduanya. Kepada yang pertama si sulung, dia bilang, "Anak, ini hari lu ada waktu dan lu atur waktu kau pi kebun. Nanti bapak dan lu tunggu di sana." Ini anak bilang, "Iya bapak." Tapi kemudian dia tidak melakukannya. Pada si bungsu pernyataan yang sama, "Anak, sebentar pi kebun dia mau bapak." Tapi kemudian dia menyesal karena dia telah menyakiti hati bapak dengan pernyataannya, dan dia mengambil keputusan untuk melakukan apa yang bapak perintahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mendengar dua perumpamaan, dua contoh ini, Yesus meminta pendapat dari mereka yang bertanya ini. Dan Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapa yang ikut Bapak perintah? Siapa yang baik di mata Bapak?" Maka mereka menjawab, "Yang bungsu, yang terakhir."
Karena itu dia menyatakan kepada mereka bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan sundal, orang-orang yang selama ini kelihatan tidak baik di matamu, ketika pada mereka ada penyesalan, kepada mereka ada pengampunan yang diberikan oleh Bapa. Tapi bagi mereka yang mengeraskan hati, tidak ada pengampunan di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga mau mengisyaratkan dan mau mengatakan kepada kita bahwa anugerah keselamatan tidak hanya berlaku bagi mereka yang selama ini kelihatan baik-baik saja, tapi anugerah keselamatan berlaku universal, berlaku bagi semua orang. Dan tawaran itu Tuhan hadapkan kepada saya dan saudara. Anugerah itu diperhadapkan kepada saya dan saudara. Sang Bapa terus menunggu di kebun anggurnya. Maukah kita datang, berespon atau tidak? Itu harus nyata dari tindakan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapapun yang datang dengan penyesalan dan pengakuan serta permohonan, maka Allah akan membuka pintunya bagi semua kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi mereka tidak ada pintu yang terbuka bagi pemungut cukai dan perempuan sundal atau orang-orang yang selama ini kelihatan tidak baik. Karena itu pernyataan Yesus di ayat yang ke-31 seperti petir yang menyambar di siang hari. Karena bagi mereka, pemahaman mereka bahwa selama ini mereka hanya sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain, dan mereka menyatakan diri mereka sebagai anak yang paling baik karena mereka menjaga Taurat Tuhan. Mereka selalu mewartakan tentang kebenaran, tapi mereka sendiri tidak menyentuh kebenaran itu. Itu sebabnya kenapa Yesus sempat menyinggung tentang Yohanes dalam ayat yang ke-32. Ia mengatakan bahwa Yohanes datang dan menyampaikan kepadamu tentang kebenaran, tapi engkau menolaknya. Hanya pemungut cukai, perempuan sundal yang memberi diri untuk menerima pernyataan kesaksian dari Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang merasa baik, ketika seseorang merasa lebih benar dari orang lain, maka ia merasa cukup dengan mengatakan tanpa perlu melakukan tindakan atau perbuatan. Karena baginya pernyataannya telah menolong dia tanpa harus melakukan tindakan. Seorang bapa selalu menunggu di kebun anggur kepada setiap orang yang ia tawarkan untuk datang. Setelah dia menawarkan kepada kedua anaknya, entah yang menjawab ya dan menjawab tidak, responnya menjadi jawaban akhir. Tindakannya menjadi jawaban yang terbaik bagi sang bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal ini pun datang kepada saya dan saudara di minggu pertama bulan keluarga ini. Kita pun sering diperhadapkan dengan kondisi keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Dalam kehidupan berkeluarga, ada anak yang baik, ada anak yang kepala batu, ada anak yang tukang melawan, dan lain sebagainya. Tetapi di bulan keluarga ini saya dan saudara dipanggil dan kita boleh belajar dari contoh yang diberikan oleh sang bapa. Entahkah anak itu anak tukang melawan atau anak emas yang selalu baik dan penurut, saya dan saudara tetap harus datang sebagai sang bapa yang senantiasa mengajarkan, mengajak, mengundang, menasehati untuk melakukan setiap kebenaran di dalam hidup ini. Tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, ketika Tuhan mempercayakannya kepada saya dan saudara, maka tugas itu kita bawa sampai kita mati. Demikian juga anak-anak.
Kita belajar dari dua kasus ini bahwa yang diminta oleh Bapa bukan hanya sebuah jawaban yang menyenangkan hati, tapi yang diminta oleh sang Bapa ialah tindakan yang mempermuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini tawaran itu datang kepada saya dan saudara. Maukah kita merespon anugerah Allah tidak saja dengan kata, tapi juga dengan tindakan? Bagi seorang bapa atau bagi setiap orang tua, tugasnya harus mesti tetap dilaksanakan. Dan bagi setiap anak, kita belajar untuk terus ada di dalam pengenalan yang benar terhadap sang Bapa. Dan kita belajar untuk tidak saja menyenangkan dengan kata-kata, tapi kita belajar untuk setia dan taat dengan tindakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita pun terus belajar dalam kehidupan bersama kita sebagai keluarga Allah dalam bergereja. Kita belajar sebagai para pelayan dalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dan juga relasi kita dengan umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana dalam ketaatan dan kesetiaan kita terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ada di zaman akhir, di mana ketika menuliskan tentang zaman akhir dikatakan bahwa pada saatnya nanti orang tua akan menyangkal anak, anak akan menyangkal orang tua, kakak akan mengangkat pedang kepada adik, dan adik akan mengangkat pedang kepada kakak. Ini menjadi pergumulan bersama, bukan saja dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga kehidupan bergereja. Marilah di sepanjang bulan Oktober ini kita belajar untuk melihat kembali relasi-relasi yang ada sampai dengan hari ini. Jika hari ini ada relasi yang terputus dan renggang karena akar pahit yang terjadi antara suami istri, antara orang tua dan anak, kakak beradik, marilah kita berefleksi tentang bagaimana kita harus hidup. Tidak saja dengan kata-kata yang indah dan baik, tapi kita harus melepaskan setiap akar pahit yang ada di dalam diri dan hati kita. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh si bungsu, ia sadar, ia menyesal, ia mengakui, dan ia datang kepada Tuhan. Ia datang kepada sang Bapa, dan ia mau melakukan kehendak Bapa. Ini menjadi contoh yang baik dalam refleksi iman kita. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang bersaudara, baik dalam keluarga maupun sebagai keluarga besar Allah dalam bergereja. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan terus-menerus dalam setiap persekutuan kita. Si sulung yang terlihat baik, ternyata ia adalah orang yang palsu, yang sering mengoreksi orang lain, dan tidak hanya cukup menyatakan iya untuk menyenangkan. Dibanding dengan si bungsu yang terlihat tidak baik, tetapi ia memiliki hati yang besar untuk kembali sadar, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah kita. Marilah kita berefleksi dalam hidup kita hari lepas hari. Secara pribadi, kita mengakui apa yang telah kita jalani sampai hari ini. Jika sampai hari ini masih ada relasi-relasi hubungan yang tidak benar, baik hubungan kita dengan sang Bapa maupun hubungan kita dengan sesama, marilah kita dengan besar hati belajar dari tabiat si bungsu yang mau datang dengan penyesalan dan pengakuan. Sehingga dengan demikian kemurahan dan kasih sayang Allah, anugerah Allah menjadi bagian sebagai respon yang baik dari saya dan saudara menerima anugerah tersebut. Tuhan Yesus akan menolong saya dan saudara menjalani hari-hari ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Memang tidak mudah, tapi kita harus terus berjalan. Kita diingatkan tentang waktu Tuhan yang tidak lama, dan biarlah di dalam waktu Tuhan yang masih dianugerahkan kepada kita, kita memiliki hati yang penuh dengan kelegaan. Sukacita datang dari dalam diri kita karena kita telah melepaskan pengampunan kepada semua hal, semua perkara yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara. Amin.